Halo semuanya, perkenalkan namaku Monica Priscilia dengan NIM 2005581 yang merupakan salah satu mahasiswi pendidikan sosiologi tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah Pendidikan Multikultur yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Bunyamin MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD kali ini, aku akan berbagi lagi nih dengan kalian semua mengenai penyakit budaya di masyarakat beserta pencegahannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat terkenal dengan keberagamannya, mulai dari tradisi, budaya, suku bangsa, bahasa, dan masih banyak lagi. Tentu hal ini sangat membanggakan, apalagi budaya merupakan aspek penting yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat di dunia. Beragam budaya menjadi salah satu nilai tambah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun saat ini banyak sekali kasus yang menyebabkan terjadinya ketegangan sosial karena faktor politik identitas. Politik identitas dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dalam budaya, sehingga budaya dapat hilang pada suatu daerah. Salah satunya adalah sikap etnosentrisme yang mempengaruhi kesatuan bangsa Indonesia. Nah, pada Wise Voice kali ini kita akan kupas mengenai apa sih penyakit budaya itu dan bagaimana pencegahannya. Yuk, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Penyakit budaya merupakan perubahan yang terjadi pada sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya status sosial yang berdampak pada kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, dan lainnya. Selain itu, secara psikis ada juga penyakit budaya seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi yang dapat menyebabkan munculnya pertikaian dan masalah baru bagi masyarakat serta pemerintah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan rinci berikut ini ya. Yang pertama, ada prasangka. Prasangka merupakan pernyataan atau kesimpulan tentang suatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap orang atau kelompok tertentu. Jadi prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan bagi kegiatan berkomunikasi karena orang yang berprasangka sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. Yang kedua, stereotip. Stereotip merupakan pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena dia berasal dari kelompok lain yang bukan kelompoknya. Orang akan cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang ketiga adalah etnosentrisme, yang merupakan kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Contohnya, di Indonesia adalah perilaku carok dalam masyarakat Madura, yakni tindakan atau upaya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki apabila harga dirinya merasa terusik. Secara sepintas, konsep carok dianggap sebagai perilaku brutal dan tidak masuk akal. Hal itu terjadi apabila konsep carok dinilai dengan pandangan kebudayaan kelompok masyarakat lain. Namun bagi masyarakat Madura sendiri, harga diri merupakan konsep yang sakral dan harus selalu dijunjung tinggi dalam masyarakat. Yang keempat adalah rasisme, merupakan suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Contohnya adalah orang yang selalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atas orang Eropa berkulit putih yang diasumsikan sebagai warga masyarakat kelas atas yang berlawanan dengan orang Afrika yang berkulit hitam sebagai warga kelas 2. Yang kelima, diskriminasi. Merupakan perilaku menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok. Misalnya banyak perusahaan yang menolak mempekerjakan karyawan dari etnik tertentu. Yang keenam adalah scapegoating. Jika suatu pihak yang menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungjawabkan kepada orang lain. Contohnya, ketika terjadi depresi ekonomi di Jerman, Hitler mengkambing hitamkan orang Yahudi sebagai penyebab rusaknya sistem politik dan ekonomi di negara itu. Akibatnya, terjadi kekacauan yang amat luar biasa yang berakibatkan hilangnya banyak nyawa yang tidak tahu apa-apa. Demikian penjelasan mengenai penyakit budaya di masyarakat. Setelah mengetahui hal tersebut, penting bagi kita untuk melakukan upaya pencegahan, seperti melestarikan budaya sendiri yang sudah mulai dilupakan dengan menggunakan bahasa daerah atau lain sebagainya.
kita harus menghindari penyakit budaya ini karena dapat menyebabkan perpecahan terhadap negara Indonesia. Oke teman-teman semua, sekian penjelasan pada hari ini. Semoga dapat membawa manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. See you!